Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 9. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari materi gaya listrik ya. Oke. Qadarullah karena Ustazah harus membimbing teman-teman kalian yang offline. Jadi Ustazah dari kemarin untuk pembelajaran IPA-nya melalui video ya, memberikan video kepada kalian. Nah, untuk kesempatan kali ini karena beberapa pekan kemarin kalian sudah belajar lebih banyak teorinya gitu ya. Nah, jadi untuk sekarang itu lebih ke hitungannya dulu bersama Ustazah secara langsung ya. Oke, hari ini Ustazah akan memberikan latihan soal ya. Jadi ada beberapa soal yang akan harus kalian kerjakan khusus untuk materi gaya listrik ya. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, Ustazah yakin kalian sebetulnya sudah pada bisa ya. Nah, hanya mungkin perlu contoh lebih spesifiknya dari Ustazah. Nah, untuk kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan ulang materi kemarin ya, mereview dulu. Baru kita akan coba untuk latihan soal satu soal sebagai acuan kalian mengerjakan soal-soal yang lain gitu. Ya, oke. Di gaya listrik itu belajar yang namanya hukum Coulomb ya. Nah, ada hukum Coulomb ya kemarin. Nah, hukum Coulomb ini menjelaskan tentang hubungan antara komponen-komponen atau satuan-satuan di dalam gaya listrik ya. Oke, kita review dari materi dulu ya sebelumnya. Oke, kita tahu dari mana sih munculnya listrik itu sebetulnya ya. Jadi listrik itu muncul karena adanya apa ini? Ada proton, ada elektron gitu ya. Nah, ini sebutnya apa? Ada muatan ya. Jadi listrik itu sebetulnya muncul karena ada suatu muatan gitu ya. Nah, muatan lambangnya apa kemarin? Q kecil ya. Nah, gitu. Nah, kemudian suatu benda itu pasti semuanya memiliki muatan gitu. Cuman nggak setiap benda itu bisa menghasilkan listrik. Nah, gimana caranya biar benda yang satu ini yang semula dia tidak menghasilkan listrik itu bisa menghasilkan listrik? Nah, caranya adalah dengan memberikan interaksi antara benda yang satu dengan benda yang lain, gitu ya. Nah, misalnya di sini ada benda satu ya, di sini ada benda dua gitu ya. Nah, benda yang satu ini muatannya netral nih karena jumlah proton dan elektronnya sama. Sedangkan benda yang satunya lagi misalnya dia muatannya positif karena jumlah protonnya itu lebih banyak gitu ya. Nah, ceritanya kita pengen ngubah benda yang netral ini jadi punya muatan yang lebih apa ya? Ya maksudnya bisa positif ataupun negatif gitu ya. Nah, misalnya kita punya benda nih yang sifatnya positif. Nah, kalau kita mau mempengaruhi benda lain, maka kita dekatkan aja si benda ini dengan benda yang lain ini dengan memberikan yang namanya gaya gitu ya. Kalau kemarin contohnya misalnya antara penggaris plastik ya, yang semulanya dia bersifat netral. Kenapa bisa tahu netral? Karena dia nggak bisa narik tisu ya. Nah, kemudian kita kasih gaya ke rambut yang punya banyak elektron. Nah, digesekkan. Nah, kita kasih gaya gitu ya. Sampai akhirnya si penggaris ini juga punya muatan gitu ya. Nah, kemudian ketika si penggaris ini didekatkan ke tisu, nah bisa menarik tisu tersebut. Nah, ya, kenapa bisa menarik tisu tersebut? Karena ada pertukaran muatan, karena ada perpindahan muatan, bukan pertukaran. Karena ada perpindahan muatan antara benda yang satu ke benda yang lain, sama seperti contohnya pada gambar ini, gitu ya. Nah, apakah si elektron yang pindah ke sini ataupun sebaliknya, gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa listrik itu bisa terjadi karena ada muatan yang berpindah, gitu ya. Karena ada gaya gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini kita punya dua besaran ya, ada muatan, ada gaya. Nah, gayanya tentunya gaya listrik ya. Nah, lambangnya masih sama F ya. Nah, kemudian karena di sini bendanya ada dua, nah berarti muatannya juga ada dua ya. Nah, jadi ada muatan pertama, nanti ada juga muatan kedua gitu ya. Nah, kemudian satu lagi nih, kalau ada dua muatan berarti kita pasti ada perbedaan jarak antara muatan tersebut ya. Nah, makanya ada di sini dihasilkan jarak, ada juga besaran jarak antar kedua muatan ya. Nah, oke, jadi kita tahu ya, ada tiga komponen ini
yang mempengaruhi gaya listrik ya. Oke, jarak kedua muatan rumusnya bisa D, bisa juga R kuadrat ya, karena jarak 2 kali ya, jaraknya 2 kali nilainya gitu. Oke, kemudian kita pengen tahu juga nih kemarin ya, hubungan interaksi antara ketiganya nih ya, antara muatan, gaya listrik, dan juga jarak antar kedua muatan. Bagaimana sih gitu ya hubungannya gitu. Oke, yang pertama mungkin antara gaya dulu sama muatan ya. Nah, ibaratnya kalau kita punya muatan yang besar ya, muatannya besar, nah ini udah pasti gayanya juga besar. Artinya ini menunjukkan bahwa nilai F itu pasti akan sama, berbanding lurus dengan muatan ya. Maka ditulisnya F sama dengan Q ya. Nah, kalau ada 2 berarti mau itu Q1 ataupun Q2 gitu ya. Nah, kemudian berbeda dengan hubungan antara gaya dengan jarak nih, jarak antar kedua muatan ya. Kalau misalnya semakin jauh jaraknya ya, kalau jaraknya semakin besar, maka biasanya gayanya justru semakin kecil gitu ya. Makanya F itu biasanya ditulisnya adalah 1/R kuadrat atau bisa juga 1/D gitu ya, karena berbanding terbalik, sedangkan tadi kalau gaya dengan muatan itu berbanding lurus ya. Oke, kita pakai persamaan ini dulu ya. Nah, kalau sampai sini sudah paham, baru kita lanjutkan untuk membuat rumus ya. Nah, tadi F itu nilainya sama dengan muatan. Jadi kalau ada 2 berarti Q1 dengan Q2. Tapi berbanding terbalik dengan jarak antar kedua muatan gitu ya. Nah, kemudian karena ini adalah gaya listrik, maka kita punya ketetapan listriknya ya. Untuk menstabilkan nilainya yaitu konstanta. Jadi di sini ada konstanta. Nah, inilah rumus dari gaya listrik ya. Atau tadi tuh gaya listriknya apa? Hukum Ohm. Hukum Coulomb, hukum Coulomb gitu ya. Nah, ini rumusnya. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, kita akan lanjut ke soal ya. Oke, Soleha, kita lanjut ke soal ya. Nah, soalnya ini. Nah, diketahui ada sebuah benda. Nah, ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Nah, benda tersebut itu memiliki muatan yang berbeda-beda dan saling terpisah, gitu ya. Nah, muatan yang pertama ini nilainya 6 mikrocoulomb, ya. Dan muatan yang kedua ini 7 mikrocoulomb. Tapi di sini diketahui nih, yang satu muatannya positif, yang satu juga muatannya positif. Ya, kemudian diketahui ternyata katanya jarak antar kedua muatannya itu adalah 6 cm. Gitu ya. Pertanyaannya adalah peristiwa apakah yang akan terjadi dan kira-kira berapakah besar gaya listrik yang dihasilkan dari kedua muatan tersebut ya. Oke, kita tulis dulu ya yang diketahuinya nih ya. Oke, yang pertama di sini ada muatan pertama. Muatan pertama berarti Q1 ya, sama dengan 6 mikrocoulomb ya. Kemudian muatan kedua ini 7 mikrocoulomb ya. Nah, ada jarak antar kedua muatan. Nah, jarak antar kedua muatan itu apa? R kuadrat ya. Nah, jadi ada 6 cm ini dikuadratkan gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyanya itu adalah gayanya, gaya listriknya berapa gitu ya. Nah, oke, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita perhatikan dulu ini kira-kira satuannya sudah sesuai atau belum. Nah, rumusnya yang ini ya. Rumusnya yang F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat, atau sudah singkatnya kakiku rorombehen. Biar mudah ya. Oke, yang pertama kita sesuaikan dulu nih si satuannya ya. Nah, muatan itu dia rumus satuannya dia harusnya kolom dong ya. Nah, 1 mikrocoulomb itu berapa kolom pertanyaannya ya gitu. Oke,
Jawabannya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi 1 mikrokolom itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Jadi minus 6 ininya ya. Nah, kalau ini 6 berarti kalau kita konversi jadi 6 kali 10 pangkat minus 6. Oh, sorry, bukan mikro ya, berarti kolom ya. 10 pangkat minus 6 itu berarti ini harusnya nggak usah dah ajarin lagi ya. Harusnya kalian sudah paham, tapi ini usah dah ingatkan lagi aja. Ingat ya, kalau 10 pangkat minus 1 itu berarti ada satu angka di belakang koma, berarti 0,1 gitu ya. Nah, kalau misalnya 10 pangkat minus 6, berarti ini 0, ada 6 nih di belakang komanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi 10 pangkat minus 6 itu 0,000001. Nah, biar nggak ribet nulisnya, nah ini bisa kita tulisnya adalah 10 pangkat minus 6 ya. Gitu ya. Jadi ada 6 angka di belakang koma ya gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Kalau 7 berarti 7 kali 10 pangkat minus 6 gitu. Ya. Nah, kemudian ini satuannya jarak. Jarak itu harusnya meter ya. Nah, dari meter ke sentimeter berapa tuh? Dibagi ya, dibagi berapa? Dibagi 100 ya. Nah, kalau dibagi berarti nanti jadi 0,01 gitu ya, atau sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah 6 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Nah, oke, sampai sini kita sudah mengkonversinya, berarti sekarang tinggal kita kerjakan ya soalnya ya. Nah, oke, pertama kita tulis dulu rumusnya. Kayak berarti sini jawab F berarti sama dengan tadi K dikali Q1 dikali Q2 ya dibagi R kuadrat ya. Nah, yang ditanya F ya. Nah, K-nya, nah ini konstanta ya. Kalau konstanta itu udah pasti ketetapannya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, meter kuadrat plus per kolom kuadrat ya. Jadi ini ketetapan, dia nggak bisa berubah-berubah nilainya, udah pasti ini. Nah, kemudian sepertinya satuannya nggak usah kita tulis ya karena terlalu panjang. Nah, jadi gini aja. Nah, cuma nanti dicatat aja ya ini ketetapannya. Oke, ini ketetapannya. Nah, kemudian Q-nya nih. Q-nya tadi berapa? Q1-nya. Nah, 6 kali 10 pangkat minus 6. Q2-nya 7 kali 10 pangkat minus 6 ya. 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali 7 kali 10 pangkat minus 6 ya. Dibagi R kuadrat. Nah, R-nya berapa tadi? Nah, tadi dikonversi ya, 6 kali 10 pangkat minus 2. Ingat rumusnya R kuadrat ya, berarti dikuadratkan. 6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, dikuadratkan ya. Oke, sebelum dihitung keseluruhan, nah kita ini dulu ya. Kita kuadratkan dulu ininya ya. Berarti 6 kuadrat berapa? 6 kali 6? 36 ya. Dikali, nah kalau pangkat dikuadratkan itu artinya dikali ya. Berarti 10 pangkat minus 2 dikali 2 berarti minus 4 ya. Jadi bukan berarti pangkatnya dikuadratkan, enggak, tapi dikali gitu ya. Jadi kalau minus 2 pangkat 3 berarti minus 2 dikali 3 gitu ya. Oke, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu jangan kalian kalikan satu per satu ya, karena di sini angkanya pasti kompleks. Ya, pasti ribet. Makanya kita main coret-coretan aja di sini ya. Oke, kira-kira mana yang bisa dicoret? Mungkin yang pertama di sini ada 6 sama 36 ya. Kayak 6 bagi 6, 1. 36 dibagi 6 berarti 6 ya. Nah, kemudian 9 sama 6 juga masih bisa kita coret ya. Ini dibagi 2 jadi dibagi 3 mungkin ya, dibagi 3, 9 bagi 3, 3, 6 dibagi 3, 2 gitu ya. Nggak ada yang bisa coret lagi ya. Oke, kalau nggak ada kita kalikan dulu angka di depannya ya. Berarti di sini ada 3, ada 1, dan ada 7. Nah, berarti 3 dikali 1 dikali 7 berarti 21
1 ya. Nah, kemudian bawahnya di sini ada 2 ya. Nah, dibagi 2. Oke. Oke. Nah, sekarang ini bagian pangkatnya dulu ya. Nah, di sini kita punya pangkat 9, pangkat minus 6, dan pangkat minus 6 ya. Cara ngitungnya berarti kalau pangkat itu ya, ketika dikalikan maka itu berarti ditambah. Ketika dibagi itu berarti dikurangi ya. Ini kalau pangkat gitu ya. Berarti pangkat 9 dikalikan pangkat minus 6 berarti sama aja kayak 9 ditambah 6 gitu ya. Nah, 9 minus 6 itu berapa? Nah, jawabannya berarti 3 ya. Gitu. Nah, sekarang masih ada lagi nih. Masih ada lagi angkanya ya. Nah, 3 minus 6. Berarti 3 ditambah minus 6 itu berapa? Berarti minus 3 gitu. Ya. Nah, jadi untuk pangkatnya berarti kali 10 pangkat minus 3 gitu. Ya. Nah, kemudian yang bawahnya ini langsung aja ya, karena pangkatnya nggak bisa dioperasikan, jadi 2 kali 10 pangkat minus 4 aja langsung di sini ya, 10 pangkat minus 4. Oke, sampai sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Baru ini kita hitung, gitu ya. Yang pertama 21 dulu ya, dibagi 2, 21 dibagi 2 itu 10,5 ya, boleh dihitung pakai kalkulator. 21 dibagi 2 itu 10,5. Kemudian pangkatnya, ingat kalau pangkat itu ketika dibagi maka dia dikurangi ya. Berarti 10 pangkat minus 3. Nah, berarti minus 3 dikurangi minus 4. Nah, berarti berapa tuh? Minus 3 plus 4. Berarti 1 jawabannya ya. Nah, berarti ini jadi 10 pangkat 1 ya, atau kali 10 aja langsung. Nah, ini 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 sih sebetulnya ya. Nah, ini boleh dikali, kalau dikali itu berarti pangkat koma di sini jadi hilang ya. Maka nilainya jadi 105 gitu ya. Nah, ini apa? Gayanya ya. Nah, satuannya Newton gitu, atau N saja boleh ya. Nah, oke Soleha, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ini jadi acuan kalian ya. Nah, ini kalau dicontoh, ini kalau dicontoh yang ditanyakannya itu adalah gayanya ya, gaya listriknya. Nah, rumusnya yang ini. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyanya yang lain. Nah, kalau yang ditanyanya yang lain berarti tinggal kita rubah-rubah aja konsepnya ya. Nah, kalau yang ditanyanya gaya F, nah berarti K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat ya. Ingat F itu pasti berbanding lurus dengan muatan ya, jadi sejajar. Nah, berarti kalau misalnya yang ditanyanya misalnya R, berarti ini tinggal kita rubah aja posisinya ya. Berarti tinggal K dikali Q1 kali Q2 dibagi F gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ditanyanya muatan. Nah, berarti ini nanti hasilnya kalau mau tahu R ya. Nah, berarti tinggal akar K dikali Q1 dikali Q2 dibagi F ya. Kalau R aja, karena kuadrat itu berarti sama dengan akar ya. Gitu. Nah, kemudian kalau yang ditanyanya muatan, gimana kalau muatan? Nah, kalau muatan berarti misalnya muatan yang kedua yang ditanya ya. Berarti K-nya masih sama di sini ya, dia nggak berpengaruh. Nah, berarti di bawahnya ini Q1-nya, yang di atas F dikali R kuadrat gitu ya. Oke, itu saja materi hari ini. Silahkan berarti nanti tinggal dikerjakan soal-soalnya. Kalau ada yang masih kurang dipahami, boleh ditanyakan secara japri ke Ustadzah ya. Itu untuk latihan soalnya Ustadzah ada beberapa poin ya. Ustadzah nanyain R juga, Ustadzah nanyain muatan juga, ada juga yang Ustadzah tanya gayanya ya. Oke, lanjut dikerjakan latihan soalnya, mudah-mudahan dimudahkan. Terima kasih sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.